Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Oke, hari ini kita melakukan kuliah dengan metode recording YouTube. Hasil dari bentar ya. Halo. Halo. Apa? Kenapa aku ngajar kok? Kenapa? Ya, maaf ada gangguan. Kita akan membahas mengenai nah, ini. Oke. Ya, membahas mengenai kemarin kalau kita, mengenai siklus UDSA, kemarin kita sudah membahas mengenai apa itu total quality management, apa aja yang menjadi perhatian kita. Kemudian hari ini dimulai kita membahas mengenai prinsip dari total quality management. Jadi ada beberapa basic, ada 6 prinsip dasar dari total quality management. Yang pertama adalah pendekatannya. Pendekatannya itu adalah kepemimpinan manajemen atau manajemen lead. Jadi pendekatan yang dipakai dalam total quality management itu adalah kepemimpinan manajemen. Kemudian yang kedua adalah skopnya atau lingkupnya. Lingkupnya itu adalah perusahaan yang luas, jadi tidak terbatas pada suatu proses tertentu, tapi lebih luas, termasuk di dalamnya adalah jasa. Itu prinsip dasar dari total quality management yang kedua. Kemudian skalanya itu adalah setiap orang itu bertanggung jawab terhadap mutu. Jadi bukan hanya menjadi tanggungan bagi top manajemen atau manajer, tapi juga karyawan yang paling bawah, termasuk satpam, termasuk petugas kebersihan atau OB itu bertanggung jawab terhadap mutu. Nah, kemudian filosofinya itu adalah tidak memperbaiki atau mendeteksi, tapi pencegahan. Jadi setiap ada sesuatu yang potensial menyebabkan kesalahan itu dicegah. Nah, di dalam ISO itu ada dua, itu tindakan koreksi sama tindakan pencegahan. Tapi yang paling dasar adalah mencegah. Jadi mencegah itu jangan sampai terjadi sesuatu yang berakibat fatal. Misalnya, Anda bepergian tidak memakai helm, itu sebenarnya mencegah kecelakaan yang fatal. Nah, jadi terus bepergian dengan mobil dengan sabuk pengaman, itu juga prinsip-prinsip mencegah. Nah, di dalam pandemi sekarang ini, prokes itu protokol kesehatan itu sebenarnya pada prinsipnya juga mencegah, karena sudah ada suatu kejadian supaya tidak terjadi, dicegah dengan alat-alat proteksi diri. Nah, kemudian standarnya itu adalah yang dipakai dalam total quality management itu adalah benar dari awal, sejak awal langkah itu sudah benar. Jangan sampai menyimak nanti bisa dikerjakan di belakang, itu tidak bisa. Jadi prinsipnya ketika setiap langkah kita itu harus tepat, tidak melanggar aturan sesuai dengan prosedur yang ada. Kemudian mengenai pengendalian atau kontrol itu adalah biaya kualitas. Biaya kualitas ya, biaya kualitas ini nanti
ada hal lain lagi yang disebut dengan PONS. Ya. Jadi di pengendalian kualitas ini untuk nanti untuk mengukur sebetulnya seberapa besar kinerja kita. Jadi biaya kualitas ketika sesuatu terjadi reject itu bisa dihitung. Misalnya kita membuat 100 produk, 100 produk yang gagal adalah 10, maka 10 itu biayanya berapa gitu kan. Artinya secara tidak langsung kita dibebani oleh kerusakan 10 itu. Jadi harus kalau kita tidak bisa menutup kerusakan 10 itu sebenarnya kita rugi. Kemudian temanya itu adalah perbaikan yang terus-menerus atau ongoing improvement. Jadi dalam proses selalu perbaikan, dalam menjaga selalu yang terbaik. Nah, kadangkala mungkin ini salah satu teman Anda itu kemarin saya dijabri sama Mas Hermanto itu mungkin pada saat kerja kemarin itu belum kuliah itu rasa-rasanya itu cukuplah wong sudah menghidupi dia bisa beli motor, mungkin bisa beli mobil, bisa beli pakaian bagus. Nah, tapi suatu saat pandangan itu pasti bisa berubah karena apa? Mungkin atasannya itu kalau itu kan sarjana, bisa eh, kayaknya lebih mapan dan sebagainya. Nah, setelah kuliah mungkin pandangannya akan terbuka lebar. Ternyata dunia lain itu ternyata lebih lebar lagi. Lebih lebar lagi. Suatu saat Anda akan menyadari bahwa S1 itu belum ada apa-apanya. Jadi semakin Anda menuntut ilmu semakin tinggi, semakin besar, semakin jauh, itu akan semakin kelihatan bahwa kita itu merasa bodoh banget. Ya. Bisa jadi Anda keluar S1 itu rasanya gagah gitu kan, sudah melewati anak-anak SMA. Tapi setelah Anda masuk ke dunia karir, ke dunia pendidikan, itu semakin kecilnya begitu kerdilnya kita, apa yang kita ambil perkuliahan kita itu sebenarnya hanya segelintir, ya, secuil dari sekian banyak, sekian besar pengetahuan yang ada di dunia ini. Oke. Nah, selanjutnya selain ada 4 poin dari Deming ini nggak saya bahas, silahkan kalau di sendiri dibaca sendiri untuk dipelajari prinsip poin-poinnya apa. Yang paling penting di sini Deming itu mengeluarkan suatu siklus ya atau menemukan suatu siklus yang disebut dengan siklus PDCA. Siklus PDCA sendiri ini sebenarnya inti dari sebetulnya eh, continuous improvement atau perbaikan kebersinambungan. Karena tentu di setiap langkah Anda itu pasti ada yang namanya masalah. Gitu kan. Nah, pada prinsipnya, setiap apa yang dilakukan di dunia ini pasti untuk kemudahan manusia. Nah, mana yang bukan untuk kemudahan manusia? Semua untuk kemudahan manusia. Untuk apa yang diinginkan manusia secara ideal. Nah, untuk mencapai kemudahan itu biasanya setiap apa yang ditemukan itu akan muncul masalah baru atau setelah setiap suatu masalah diselesaikan maka akan muncul masalah baru. Ya. Contohnya misalnya dulu itu orang berkomunikasi dengan misalnya dengan apa ya, dengan ngomong biasa. Ya. Kemudian ditemukan namanya mungkin telegram. Ya. Telegram itu dengan kode titik dan garis. Nah, tapi mungkin nggak puas telegram itu harus diterjemahkan. Nah, kemudian muncul ada namanya pager. Ya, pager. Pager itu hanya ngetik, warnanya hitam putih, hanya karakternya pendek. Itu masalahnya apa lagi? Masalahnya kenapa kita nggak bisa ngomong ya? Masalahnya kenapa kita harus ngetik ya dalam panjang ya? Masalahnya warnanya kenapa nggak indah ya? Nah, akhirnya ditemukan handphone. Ya. Nah, handphone orang bisa bicara, ya, orang bisa bicara. Dan ada namanya SMS juga. Di SMS itu hanya warnanya hitam putih gitu kan. Hitam ya, hitam di layar layar di belakangnya layar kuning gitu. Nah,
eh, ketika kita ngirimnya hanya bisa ngirimkan tulisan dan kita ngetik. Terus mungkin masalah lagi, muncul masalah lagi. Kenapa yang kita kirimkan hanya itu ya? Itu dari satu sisi yang gambar, belum lagi masalah baterai, masalah lebarnya layar, itu masalah-masalah semua, gitu kan? Salah semua. Ya. Dalam proses industri namanya bottleneck, ya, bottleneck. Artinya kalau kita misalnya tentu misalnya jalan tol terus kemudian keluar pintu tol itu mesti biasanya kita macet gitu ya. Kalau mengecil itu namanya bottleneck. Nah, masalah-masalah terus akan terus muncul ya. Makanya nanti suatu yang aneh ketika nanti Anda diminta untuk membuat suatu latar belakang masalah di skripsi, Anda kebingungan, oh masalah itu banyak sekali gitu kan. Yang jadi masalah lagi nih ya, itu karena Anda tidak mau mencari. Padahal sekarang itu masalah-masalah itu sudah diselesaikan. Ketika skripsi masa lalu itu seseorang itu harus mencari keluar kota, jalan izin masuk perpus, tempat yang sekarang kita bebas bisa mendapatkan di mana saja. Bisa mendapatkan di mana saja. Nah, atas filosofi itu yang masalah selalu muncul dan seandainya pun ya, orang itu kan berharap pengen ringan, pengen sederhana. Tadi kembali ke handphone misalnya gambar, akhirnya orang bisa ngirim gambar, ya. Gambar mungkin nggak berwarna, akhirnya minta yang berwarna. Gambar mungkin kok nggak bisa bergerak, akhirnya bisa mengirim video. Ya. Video kan kadang ada jeda, maka bisa live sekarang kan gitu kan, bisa saling pandang, bisa saling pandang, ya, dengan bergerak dengan suara yang langsung. Itu yang dari sisi suaranya. Belum lagi ketebalan, masalah-masalah ketebalan, masalah ukuran, banyak sekali. Itu baru bicara mengenai handphone gitu ya. Dan ini yang Anda pakai sekarang ini bisa jadi bukan hal yang terakhir, pasti pengen sekali. Bisa enggak handphone yang misalnya tidak kita bawa akhirnya nempel ke tubuh, bisa jadi seperti itu. Nah, sekarang belum bisa memikirkan seperti apa. Apakah handphone dalam bentuk mungkin selembar kertas gitu ya, mungkin saja. Gitu. Nah, yang Anda hadapi dalam pekerjaan sehari-hari bagi ini yang sudah bekerja, termasuk itu istilahnya cara nyontek atau cara apa suatu teknologi dalam eh, pengajaran kayak gitu ya. Yang sudah bekerja pasti akan melihat bagaimana dulu pertama kali masuk ke perusahaan sekarang seperti apa gitu kan perkembangannya. Terus tahap demi tahap mesti akan menjadi semakin efisien, menjadi semakin efektif, menjadi sangat mudah. TV kalau dulu itu nyetel itu ceklek dengan aki, kemudian ya harus memindah tunnelnya itu dengan tombol, nah sekarang dengan remote gitu kan. Sekarang ada TV smart dan sebagainya. Nah, makanan begitu juga, ya, makanan begitu juga. Tidak ada dulu ceritanya dulu ada cilok, ada apa gitu nggak ada dulu cerita. Es krim pun dulu juga sangat terbatas, sekarang udah macam-macam. Itu artinya mesti ada pertumbuhan. Orang yang tidak bergerak itu akan ke lindas. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang rasa-rasanya nggak mungkin collab, ternyata collab. Contohnya apa? Ada Nokia, ada BlackBerry, ada Kodak, gitu ya. Mereka yang tidak bergerak, tidak berubah itu pasti akan terlibat. Ya. Baik makanan, minuman, pakaian, dan semuanya. Termasuk Anda, kalau Anda tidak ingin memajukan diri, tidak pengen berubah, bisa jadi saat ini Anda bisa gagah-gagahan, tapi kalau Anda tidak mengembangkan diri, nanti generasi Anda, generasi neo-milenial, Anda neo-milenial ya, juga ada generasi yang alfa, itu Anda nanti akan hanya menjadi penonton, atau bahkan Anda akan menjadi kulinya mereka kalau Anda nggak siap dengan itu. Nah, bicara dengan produk-produk ya, kemarin saya mengikuti kunjungan di Brebes ini keren banget ya, keren banget. Jadi pengolahan bawang merah, pengolahan bawang merah. Ya selama ini hanya dijual dalam bentuk bawang.
kalau harganya bawang itu hanya naik turun, naik ketika bawangnya sudah lama panen, maka akan turun ketika panen raya, hanya kayak gitu. Terus nyimpennya itu sudah nggak pegang uang sebenarnya. Nah, di sini ada suatu industri yang mengolah bawang merah menjadi crispy dan pasta. Bukan bawang goreng. Kalau bawang goreng itu banyak sekali yang sudah bisa bikin. Nah, ini adalah ulekan yang sudah kayak diulek gitu. Nah, diulek ini akan menjadi sangat keren ya, karena masyarakat bisa langsung pakai, ready for use. Tinggal ibaratnya teteskan atau disendok dimasukkan. Nah, itu ada hal-hal yang paling bagus. Jadi saya dorong Anda untuk punya bisnis yang mengolah secara hilir produk-produk hasil alam Indonesia. Ya, jamur gitu ya. Jamur itu kalau nggak dikaleng, nggak dikemas ya akan busuk dengan cepat gitu ya. Jamur itu 2 hari aja pasti udah nggak tahan kalau udah dipanen. Jamur itu cepet banget, panennya telat juga sudah lewat. Ya. Kecepatan juga kurang besar, masanya kurang besar gitu. Nah, kita harus mencari suatu temuan yang paling baik, aplikasi yang baik dengan cara merencanakan. Karena Anda sudah bisa melihat masalah-masalah, maka Anda menganalisis untuk bisa melakukan perubahan. Namun setiap perubahan pasti ada efeknya. Ya. Jadi pertama rencanakan perubahan dalam suatu proses. Namun demikian prediksikan efek atau akibat dari perubahan itu. Dan bagaimana cara mengukurnya misalnya. Anda merubah dari menjual kalau kopi atau sekarang gini aja lah, menjual jamur ya, jamur yang baru dipanen kemudian dengan yang sudah dikalengkan misalnya kayak gitu. Itu selisih harganya berapa dihitung dengan seluruh bahan baku seperti apa itu diukur. Diukur. Kemudian ukuran-ukuran lain bukan hanya masalah biaya, bagaimana keawetannya setelah dikalengkan. Nah, tentu suatu saat ada namanya teknologi pengemasan atau packaging tidak hanya kaleng, tapi mungkin dengan pouch gitu ya. Pouch ternyata kuat, lebih irit ya. Kalau kaleng mungkin lebih mahal. Apakah efeknya dengan pouch itu akan menjadi lebih cepat basi, cepat kadaluarsa atau enggak? Nah, itu perlu diukur dan dibuktikan. Nah, yang melakukan ini tentu lembaga riset bersama-sama dengan bagian produksi kalau sudah seperti itu. Kemudian yang kedua adalah implement atau do, PD, ya, do atau mengerjakan dengan cara mengimplementasikan atau menerapkan perubahan itu pada skala kecil. Nah, skalanya skala kecil dulu, jangan langsung besar. Kalau besar itu ya kalau sesuatu berhasil. Nah, kayak kemarin saya mencoba untuk membuat kopi aroma ini, itu ya skalanya kecil. Skalanya hanya kemarin saya mengerjakan 4 kilo lah kira-kira. Buat jangan 4 ton gitu nanti kalau nggak laku atau apa itu akan menjadi kerugian yang sangat besar. Kemudian pelajari atau dicek ya. Plan, do, check. Plan, do, check. Dengan cara mempelajari hasil dari perubahan yang telah terjadi. Apakah berefek buruk atau lebih banyak positifnya. Kalau berefek buruk, ya harus dievaluasi kenapa seperti itu. Atau bisa jadi apa yang kita rencanakan itu enggak sesuai dengan keinginan kita. Yang terakhir adalah action. Action itu adalah menerapkan atau mengadopsi perubahan dalam suatu perubahan yang permanen atau modifikasi yang permanen. Kalau memang apa yang Anda rencanakan, kemudian dicoba skala kecil, kemudian dievaluasi memang sudah benar, maka perlu yang namanya standarisasi atau penerapan pada prosedur yang ada untuk dirubah, diterapkan. Banyak sekali hal-hal kayak gini yang terjadi termasuk di lalu lintas kayak gitu kan. Di lalu lintas untuk satu arah, 2 arah termasuk misalnya kita nggak tahu itu tapi alhamdulillah sekarang sudah berkurang ya kecelakaan di jalur brengseng itu di flyover itu karena mesti ada suatu temuan-temuan ya termasuk dibuatkannya
rem darurat, kemudian separasi, aturan-aturan itu tentunya juga kehati-hatian dari para pengendara, ditambah rambu-rambu dan sebagainya. Ya. Itu adalah siklus PDCA dari Deming. Nah, dalam belajar melakukan pembelajaran dalam TKM itu tujuan akhirnya adalah setelah belajar kemudian terjadi proses improvement. Jadi tentunya ada sesuatu yang membedakan. Ada yang membedakan ketika di sini kan ada yang karyawan. Tentunya setelah belajar itu masih sesuatu ada yang berbeda. Misalnya sederhananya saya contohkan lagi mengenai lampu merah. Orang yang nggak tahu ada lampu merah, hijau, kuning, warna namanya nggak tahu. Itu nggak berarti apa-apa, ya. Nggak berarti apa-apa. Kalau Anda karyawan tidak tahu statistikal proses kontrol ya kerja saja asal yang terserah. Oh nggak tahu. Tapi sebetulnya di dalamnya mungkin ada suatu tren akan ada penyimpangan. Trennya naik, penyimpangan kok ini semakin berat, semakin berat. Itu bagi yang sudah belajar akan tahu. Ya, akan tahu. Jadi ada proses perbaikan. Kemudian di dalam proses perbaikan itu ada perbaikan mutu atau quality improvement. Nah, dengan perbaikan mutu ini tentunya pengendaliannya akan gampang, akan memberikan kepuasan kepada karyawan, kepuasan pada pemegang saham, sama kepuasan utamanya adalah kepuasan terhadap pelanggan. Ketika pelanggan itu puas, otomatis dia akan membeli lagi. Ya. Nah, Philip Crosby salah satu juga tokoh dalam kualitas atau mutu itu membuat suatu 4 kemutlakan dari apa yang di dalam mutu. Yang pertama adalah melalui pertanyaan. Ya. Ada 4 pertanyaan. Yang pertama itu what is quality? Apa itu mutu? Mutu itu menurut Philip Crosby itu adalah kesesuaian terhadap persyaratan. Ya. Atau dalam pabrik kesesuaian terhadap standar. Mungkin akhirnya ada SNI, ada apa itu ya harus dicapai. Karena harus sesuai dengan itu. Kalau tidak tercapai ya berarti belum bermutu, ya, belum bermutu. Ya. Ketika Anda membeli jam dan mengukurnya ternyata lebih cepat itu jam yang nggak bermutu. Atau karena tidak memenuhi persyaratan sih, ya. Tidak memenuhi persyaratan. Ya. Kaca itu ya bening misalnya yang ditargetkan bening, tapi kok itu kaca buram ya, berarti tidak memenuhi persyaratan, itu ya tidak bermutu. Nah, baju untuk menyelam ternyata bocor atau ban misalnya bocor ya itu nggak bermutu. Ya, itu mengenai kualitas. Kualitas itu adalah kesesuaian terhadap persyaratan. Kemudian sistem apa yang diperlukan untuk mutu? Sebagaimana ini sama dengan yang Deming tadi adalah Philip Crosby sama menyatakan itu adalah sistem pencegahan. Jadi jangan sampai terjadi dulu baru diperbaiki. Jadi diusahakan jangan sampai terjadi, jangan sampai terjadi, jangan sampai terjadi. Rambu-rambu itu sebenarnya untuk mencegah terjadi karena di situ ada potensial, ya, ada potensial. Nah, ada juga gini, dalam proses mata kuliah gitu kan. Saya sangat sedih dan sangat kecewa ketika para mahasiswa itu ketika kuliah tidak serius, nanti kalau dapat nilai jelek caranya protesnya adalah kenapa saya jelek loh, kok malah tanya gitu kan. Ya kan yang mengerjakan Anda, dosen tinggal menilai. Yang jadi aneh lagi itu kalau dia jelek nilainya, yang bagus nggak diprotes. Padahal yang jelek itu ya nggak semuanya jelek, ada yang bagus. Mestinya nanya kepada yang kemarin ngerjakannya gimana gitu. Kalau dari dosen, kalau kayak saya nggak akan saya tanggapi. Ya saya tanggapi malah Anda nanti pasti malu gitu kan. Malu. Karena apa? Anda pada saat bukan mencegah supaya nanti Anda dapat nilai jelek, tapi Anda cenderungnya kan memperbaiki. Oh, boleh nggak memperbaiki? Boleh kalau saya. Tapi ya tahun depan. Jadi selalu saya ingatkan. Jadi yang aneh itu sama aja
tipikal mahasiswa, tipikal mahasiswa yang barangku ya barangmu ya barangku, terus barangku dewek gitu kan. Artinya standarnya itu terhadap dia, egonya gitu kan. Dosen itu juga sudah memberikan nilai yang baik kepada yang lain kok, hanya kepada dia kan. Berarti secara relatif Anda itu lagi ya artinya ya memang nilainya nggak baik. Nah, bisa jadi ya kurang belajar. Kalau Anda itu belajarnya sedikit sekali, belajar sedikit sekali kan kayak gini kan masih beruntung, apalagi sudah tesnya itu dengan online, ada kebebasan nggak bisa dicek kan gitu kan ya. Kemudian standar kinerja apa yang perlu digunakan? Nah ini yang keras banget. Zero defect atau kegagalan nol. Nah, atau penyimpangan nol, nol penyimpangan. Oh, itu kan berat sekali. Penyimpangan nol itu sama aja nanti kita proses belajar dengan Six Sigma gitu kan. Ya. Jadi tidak ditoleransi kesalahan, kegagalan gitu. Ibaratnya mahasiswa kalau ya harus lulus semua, A semua gitu. Nggak boleh ada penyimpangan. Jadi nggak ada barang reject, nggak ada barang. Misalnya Anda bikin keripik ikan gitu kan. Keripik ikan itu dari sekian ton itu nggak ada yang boleh kosong, nggak ada yang boleh basi dan itu nggak boleh. Kalau sampai ada itu berarti memang pengurangan biaya lah. Ini di dalam Philip Crosby ini disebut sistem pengukuran yang dipersyaratkan apa, yaitu dengan PON atau price of non-conformance. Jadi biaya ketidaksesuaian. Jadi yang tidak sesuai atau reject itu dihitung. Nah, dihitung itu memang kalau dihitung semua menjadi beban. Saya itu misalnya perusahaan pelapisan gentengnya. Ketika proses 1.000 nanti ada yang gagal 50 itu harusnya dibebankan padahal untungnya satu lembarnya aja, untungnya satu lembar misalnya 2.000 ya. 2.000. Kemudian ada gagal 50. Sama aja 2.000 saya untung 2 juta tapi gagal 50, 50 kali harganya 25.000. Nah, 1.250.000 sendiri. Artinya rencananya untung 2 juta itu karena kegagalannya 1.250.000. Jadi untungnya cuma 750. Inilah berasnya kalau kita di mutunya itu kalah ya. Tidak bagus ya. Nah, kemudian menurut Crosby itu perusahaan-perusahaan yang sukses itu ada karakteristik eksternal organisasi. Yang pertama ya, karyawan itu bekerja secara baik, secara rutin. Jadi sudah menjadi ritmenya gitu kan, ritmenya itu kan pengetahuannya tidak asal-asalan gitu kan. Setelah masuk dunia kerja itu dengan serius terhadap mutu terutama, tidak hanya asal-asalan, guyonan gitu kan. Kalau gagal nanti saya itu paling paling tidak suka ketika saya memperkerjakan karyawan, nah, tidak serius, nanti sorenya itu salah. Misalnya pertukangan gitu ya. Nah kemarin itu bikin kamar mandi nggak diukur, ukurannya salah lah. Itu kan barang yang mubadir apa? Pekerjaannya ya. Misalnya sehari 100.000 jelas itu uang hilang. Itu yang pertama. Kehilangan bahan. Kalau kita bangun jelas kayak semen, kayak apa itu jelas barangnya hilang. Itu kerusakan kedua. Jadi kalau Anda hitung misalnya bahannya 200.000, tenaga kerja 100.000, itu sudah kehilangan 300.000. Yang ketiga apa? Kerugian waktu. Harusnya Anda menyelesaikan ini jadi nggak selesai, molor lagi. Yang keempat, jadi banyak sekali ya ketika tidak bekerja secara baik, tidak secara proper. Yang keempat itu harus bongkar. Nah, itu. Jadi kerugiannya itu bukan hanya masalah bahan baku. Kalau bahan baku nilainya hanya 200.000, harus bongkar, ganti yang baru. Jadi tenaga bongkar bisa jadi setengah hari. Nah, itu. Jadi kehilangannya itu bisa jadi 400.000 dalam waktu sehari satu orang. Harusnya menghasilkan untung ya berapa, entah 100.000 atau berapa itu
kehilangan 400.000 satu orang. Itu jadi masalah dengan mutu seperti itu beratnya ya. Nah, termasuk Anda kalau nilainya jelek gitu ya, itu ya rugi setengah tahun. Nah, kalau Anda harus ngulangi, Anda hitung aja. Pertama, secara psikologis Anda akan jatuh karena akan kuliah lagi bersama adik kelas. Kemudian yang kedua, rugi waktu 1 tahun, 1 putaran. Yang ketiga, secara teoritis kalau pakai mata kuliah dasar, kalau kayak perguruan tinggi yang sangat besar itu kayak UGM kayak gitu, ya nggak bisa ngambil mata kuliah selanjutnya karena itu harus diselesaikan dulu. Karena ada namanya mata kuliah prasyarat. Nah, nih saya kasih contoh. Alhamdulillah anak saya mungkin kan udah tahu. Anak saya keterima kemarin jalur SNMPTN, jalur eh, SNMPTN. Anda tahu nggak? Di jalur itu untuk mencapai itu pasti prosesnya dari kemarin sambil belajar harus ditata secara baik. Atau kalau jalur juga SB juga boleh. Nah, tapi yang melegakan apa? Setelah keterima itu berarti setidaknya itu sudah lega 3 bulan atau 2 bulan untuk mengikuti terus nyari sekolahan, apalagi yang dicari adalah kedokteran. Nah, dari informasi kalau sudah jalurnya mandiri kedokteran itu rata-rata nanti ya 500 juta pasti untuk nyumbang ya, untuk nyumbang. Itu pun orang tua mungkin akan galau, mesti nambahi. Kemarin ada ketemu dengan asisten 2 waktu itu di Undip itu sumbangannya 750, kemudian anak-anak pejabat itu bisa 1 miliar ya. Itu kan menjadi kerugian yang luar biasa. Coba Anda bandingkan kita 500 juta itu untuk usaha itu sudah sambil kuliah itu sudah moncer banget gitu ya. Jadi ketika kita dari awal sudah memperbaiki, termasuk kalau Anda misalnya menjahit itu rusak di awal itu memperbaikannya ya lebih susah. Nah, lebih susah sekali. Belum tentu bahan yang sudah dipotong itu bisa dipakai. Kemudian yang kedua ya, karakteristik ciri sukses adalah selalu profitabilitas atau keuntungan itu selalu tumbuh. Jadi tidak turun dan minimal steady atau sama ya. Stabil dan terus tumbuh. Nah, itu juga yang menjaga nanti karyawan-karyawan akan terasa nikmat karena tiap tahun juga mendapatkan kenaikan gaji gitu kan untuk meningkatkan kesejahteraan. Nah, tidak bergejolak. Jadi tentunya akan selalu tumbuh. Yang ketiga itu adalah mengantisipasi keinginan pelanggan. Nah, ini yang kadang kita nggak tahu, nggak apa ya, nggak telat mikirkan. Jadi beberapa perusahaan itu terus dibuat suatu rencana pengeluaran produk baru, inovasi-inovasi walaupun belum dikeluarkan, keinginan pelanggan itu sudah ditangkap. Dengan cara apa ya? Tentunya riset pasar kayak gitu bisa jadi dengan pasar. Oh, keinginannya kayak gini. Nah, misalnya HP yang sebesar ini itu sama dengan sekantong ya, tidak lebih lebar itu. Lebih lebar laku enggak ya? Laku tapi untuk kuliah yang maksudnya tidak fleksibel. Kalau yang sebesar ini, yang sekira berapa ini, 4 in atau 5 in itu ya cocok untuk jalan-jalan, cocok untuk piknik, cocok untuk sambil kuliah, cocok sambil untuk kerja, cocok di pasnya kantong gitu kan. Ya. Kemudian yang keempat itu adalah perencanaan dan pengelolaan perubahan. Jadi perubahan itu dikelola. Jangan sampai nanti misalnya contohnya ini, orang-orang yang nggak siap dengan dunia online, makanan misalnya di zaman pandemi ini ya apa ya, langsung collab gitu ya, langsung collab. Beda sama yang sudah siap dengan online itu justru bisa jadi malah tambah gitu. Karena sudah siap dengan perubahan-perubahan yang ada. Ya. Jadi perusahaannya itu dia berubah itu bukan karena terpaksa, tapi memang merencanakan. Misalnya perencanaan itu Anda misalnya Anda kuliah, nanti lulus umur 24, menikah umur 26. Nah, umur 25 tadi sudah bisa kerja atau punya usaha. Nanti tanggal umur 28 sudah bisa kayak gini, sudah naik haji nanti gini.
kalau ketika semuanya direncanakan, itu insya Allah akan hasilnya lebih baik karena perencanaan itu adalah 70% dari sukses ya, dari sukses strategi. Saya sendiri dalam kehidupan saya rencanakan semua ya. Saya rencanakan semua. Saya nanti akan keluar dari perusahaan maksimal umur sekian, jadi kayak gitu. Nanti naik haji maksimal umur sekian. Nah, nanti harus punya rumah di sini punya usaha itu sekian. Apa yang saya pikirkan termasuk menjadi sarjana. Lah yang di luar dugaan justru akan apa ya? Melebihi ekspektasi. Saya nggak pernah membayangkan bisa sekolah sampai S2, sampai S3 itu nggak pernah. Karena yang saya targetkan hanya kuliah S1. Lah itu akhirnya ketika kenyataannya lebih tinggi dari apa yang kita harapkan, itu adalah yang pencapaian kepuasan yang tinggi. Tapi berbeda ketika Anda mengharapkan yang tinggi, mencapainya dengan kenyataannya tidak sama atau di bawahnya, maka ketidakpuasan akan muncul. Tapi apapun itu Anda harus bermimpi. Mimpi itu harus dicapai dengan melalui misi, gitu kan. Lah, dari ketika suatu perusahaannya itu sangat bagus, misalnya Anda bayangkan Anda kerja di suatu perusahaan selam bersih ya, selam bersih, perusahaan yang elit, tumbuh, gajinya gede, tentunya Anda akan bangga gitu, Anda akan bangga. Ya. Anda bekerja di suatu lini tersebut ataupun jadi ketika kita bangga, kita akan menjadi loyal tentunya kayak gitu. Nah, itu 5 prinsip dari kesuksesan perusahaan perusahaan yang sukses yang memiliki ciri 5 tersebut ya. Nah, kemudian ini ada dari Juran ya. Tadi Crosby ini kita masih bicara tokoh-tokoh ya. Juran itu ada trilogi mutu. Yang pertama adalah perencanaan kualitas, yang kedua adalah pengendalian kualitas, dan yang ketiga adalah perbaikan kualitas. Ya. Sebetulnya kita berputar-putar di situ saja, tapi ini adalah yang bicara para tokoh. Bisa saja di suatu saat Anda mendefinisikan itu. Kalau ini membagi menjadi perencanaan, pengendalian, dan perbaikan. Nah, apa saja yang menjadi perencanaan? Yang pertama adalah menetapkan. Yang pertama ini yang paling kira adalah menetapkan tujuan mutu atau target mutu. Ya, menetapkan target mutu. Nah, mutu itu harus ditargetkan seperti tadi, harus zero defect. Standarnya yang harus dicapai seperti ini itu harus ditetapkan. Kalau kita tidak memiliki standar, tidak memiliki persyaratan, ya otomatis kita buta. Ya maksudnya kita nanam bawang juga yang penting panen. Terus jualan bakso yang penting ikut makan. Nah, itu nggak ada target itu namanya. Itu nggak ada target. Ketika Anda target, oh hari ini harus omsetnya sekian. Untuk mencapai omset itu harus bagaimana? Ya. Oh kan itu rezeki. Ya betul. Rezeki itu adalah cara menjemputnya yang berbeda-beda. Semua dikasih rezeki. Ketika Anda jualan bakso, gerobak Anda kotor, gitu kan? Bakso itu terus Anda bukanya nanti mungkin jam 8 malam. Nah, artinya tidak kurang rajin. Kemudian rasanya ya asal-asalan, kadang asin, kadang gimana, jadi nggak jelas, nggak ada standarnya ya. Ya pelanggannya ya hanya orang yang kebetulan aja itu yang hanya bejonya kan. Tapi beda ketika bakso atau mie ayam itu Anda enak, terus setiap membuat resep ditimbang, Anda bangun pagi, menyiapkan segala sesuatunya, tempatnya bersih, tempat duduknya para pembeli nyaman, tentunya itu akan menjadi pilihan untuk dikejar. Nah, yang kedua, perencanaan yang kedua setelah menetapkan target, yang kedua adalah mengidentifikasi kebutuhan pelanggan. Nah, ini perlu. Jangan sampai Anda itu membuat usaha ya hanya asal apa? Asal jalan karena kemampuan Anda seperti itu misalnya. Anda mendirikan apa itu? Cukur kebetulan daerahnya orang yang suka gondrong misalnya gitu. Ya secara pasar kecil gitu kan. Secara pasar kecil. Anda jualan es di tempat salju, jualan es di tempat salju, ya kan ngawur istilahnya gitu ya. Nah,
maka harus diidentifikasi. Cara identifikasinya misalnya bagaimana ya, entah menyebarkan angket, menanya ke orang gitu kan. Jadi itu atas dasar kebutuhan. Kalau basisnya kebutuhan pasti kita akan laku. Jangan sampai Anda menjual nasi jagung tempatnya orang yang makan nasi putih gitu kan. Jangan menjual nasi atau beras di tempatnya orang yang makan gandum, kan kira-kira seperti itu. Jangan menjual daging babi di tempatnya Muslim di Arab Saudi misalnya gitu. Itu kan tentunya itu sangat contoh yang sangat ekstrim. Yang sangat spesifik ya tentunya ada apa yang menjadi keinginan, misalnya masalah HP, masalah minuman, masalah makanan, pakaian gitu kan. Nah, setelah mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, maka terjemahkan pada bahasa kita. Bahasa kita itu bahasa produk, artinya bahasa pabrik kita. Jadi bahasa bagaimana alat kita mampu atau instrumen atau orang kita itu mampu memenuhi kebutuhan mereka, gitu kan. Oh, butuhnya mereka itu adalah kalau sekarang itu adalah pakaian-pakaian yang untuk daerah dingin misalnya. Tentunya alatnya, instrumennya berbeda, gitu kan. Instrumen berbeda. Alat untuk membuat kopi dan sebagainya tentunya instrumen. Kita bisa enggak? Kalau enggak bisa, bisa dengan alat yang ada bisa enggak? Orang-orang kita mampu enggak? Kalau enggak mampu bagaimana? Apakah kita akan investasi? Ya. Ataukah kita meng-hire orang lain? Ya. Nah, dari situ kita terjemahkan. Oh, kalau mampu, maka kalau mampu kita develop, kita kembangkan produk untuk kebutuhan itu. Kalau nggak mampu ya udah, katakan memang keinginannya kayak gini, kita give up, kita menyerah, kita ya udah apa adanya. Nah, itu beda strateginya. Nah, tapi tentunya ketika kita ingin mau, misalnya tuntutan halal, itu juga ada tuntutan halal. Bisa enggak gitu kan? Tuntutan organik itu juga bagian dari keinginan-keinginan pelanggan saat ini. Pilihan pelanggan ini sebetulnya makanan itu yang simple, gampang gitu kan. Tidak perlu ngulek dan sebagainya. Kemudian optimasi produk pada kebutuhan ini. Jadi optimasi itu bagaimana menjadi sesuatu efektif dan efisien. Itu dari perencanaan. Kemudian pengendaliannya, proses itu bisa dikendalikan dari bawah kendali operasi. Nanti kita akan menggunakannya, salah satunya adalah the seven tool dan statistical process control. Ya, kita memang di mutu ini lebih banyak mengenai pandangan-pandangan gitu. Kemudian mentransfer proses ke operasi. Jadi diterapkan di dalam proses operasi. Dan yang terakhir itu adalah ketika kita sudah menjalankan kembali, karena pada prinsipnya ini juga siklus PDCA, quality improvement, perbaikan. Jadi mencari optimasi proses dengan alat dan diagnosis. Jadi pelajari, kemudian oh ini nggak sampai, kembalikan rencananya, perubahannya seperti apa, seperti itu. Oke, saya kira hari ini sampai di sini mata kuliah hari ini. Besok ada pertemuan lagi mengenai prinsip-prinsip ISO. Ini tadi pandangan dari Juran, Crosby, Deming, ya, pandangan-pandangan para tokoh-tokoh dalam bidang mutu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan disampaikan lewat WA.